Januari 1967, sebuah bencana selama uji peluncuran rutin di kompleks peluncuran Stasiun Angkatan Udara Cape Kennedy di Florida menghentikan sementara program luar angkasa Amerika. Kecelakaan tersebut tidak hanya akan menelan banyak korban jiwa, tetapi juga akan selamanya mengubah cara dan sikap Amerika terhadap penerbangan luar angkasa. Saya Tamara Del, kita take off ke kronologi. Senator John F. Kennedy menjadi Presiden Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebagian besar kampanyenya difokuskan pada menunjukkan keunggulan Amerika atas Uni Soviet, termasuk di bidang eksplorasi luar angkasa. Setelah ia memenangkan kursi kepresidenan, Kennedy harus memberikan hasil yang nyata. Dorongan untuk mengalahkan Uni Soviet menjadi semakin mendesak ketika pada tahun 1961, astronot Soviet Yuri Gagarin menjadi orang pertama yang terbang keluar angkasa. Pada tahun yang sama, Presiden Kennedy menetapkan tujuan ambisius. Amerika akan mengirim manusia ke bulan dan mengembalikan mereka dengan selamat ke bumi. Dan semua itu terjadi sebelum akhir tahun 1960-an. Dan itu semua tergantung pada NASA untuk mencari tahu bagaimana hal tersebut bisa dilakukan. Dari tahun 1961 hingga tahun 1966, NASA bekerja keras untuk meletakkan dasar bagi pendaratan di bulan. Serangkaian misi Mercury dan juga Gemini menguji bagaimana tubuh manusia akan bereaksi di luar angkasa, mengembangkan prosedur teknis dan berhasil meluncurkan beberapa penerbangan 1 dan 2 orang ke luar angkasa. Pada titik ini hanya ada 3 tahun tersisa hingga batas waktu yang ditetapkan oleh Presiden Kennedy. Misi ini awalnya disebut Apollo Saturn 204, tetapi kemudian berganti nama menjadi Apollo 1 dan akan mengorbit ke bumi. Di dalam Apollo 1 akan ada 3 astronot NASA, yaitu Komandan Virgil Gus Grissom, pilot senior Edward atau Ed White, dan pilot Roger B. Chaffee. Komandan Gus Grissom telah menorehkan prestasi sebagai orang kedua Amerika yang pergi keluar angkasa pada tahun 1960 sebagai bagian dari program Mercury sebelumnya dan juga menjadi astronot NASA pertama yang terbang keluar angkasa 2 kali. Kemudian pilot Ed White juga merupakan anggota kru NASA veteran. Sebelum bergabung proyek Apollo 1, White adalah orang Amerika pertama yang berjalan di luar angkasa pada tahun 1965. Kemudian diketahui Apollo 1 ditetapkan sebagai tugas penerbangan luar angkasa pertama bagi pilot Roger Chaffee. Namun ia juga memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam mendukung program luar angkasa NASA. Pesawat ruang angkasa Apollo 1 jauh lebih besar dan lebih kompleks dari pendahulunya. Dan menjelang peluncuran yang direncanakan pada tanggal 21 Februari 1967, ada beberapa kemunduran dan kegagalan pengujian. Kru sangat menyadari hal ini dan bahkan ketiga kru sempat bercanda tentang hal tersebut dengan mengirimkan foto mereka yang sedang berdoa kepada Mission Office Manager dengan caption, "Bukan berarti kami tidak percaya padamu, Joe, tapi kali ini kami memutuskan untuk mengabaikan kemampuanmu." Sama halnya ketika Komandan Grissom ditanya tentang kemungkinan kegagalan misi. Selama ia diwawancarai, ia kemudian menjawab yang intinya adalah selalu ada kemungkinan mengalami kegagalan yang fatal. Tentu saja, hal itu bisa terjadi pada penerbangan apapun. Dan ini bisa saja terjadi pada penerbangan terakhir maupun penerbangan pertama. Jadi, Anda hanya perlu merencanakan sebaik mungkin untuk menangani semua kemungkinan tersebut. Dan Anda mendapatkan kru yang terlatih dengan baik dan juga Anda akhirnya terbang. Tapi pertanyaannya adalah apakah ketiga kru dari Apollo 1 itu yakin bahwa mereka bisa mencapai luar angkasa? Pada pagi hari tanggal 27 Januari 1967, ketiga kru Apollo 1 berangkat untuk menyelesaikan uji peluncuran simulasi rutin Flags Out, yaitu pengujian di mana pesawat hanya beroperasi dengan daya listrik internal. Para astronot berpakaian lengkap dengan pakaian antariksa mereka, lalu berangkat ke menara di landasan peluncuran 34 dan menyeberangi catwalk ke command module. Tahap awal uji peluncuran tidak berjalan mulus. Pada pukul 13.00 siang waktu setempat, ketiga astronot melaporkan bahwa oksigen mereka berbau busuk, sesuatu yang membuat hitungan mundur ditunda. Kemudian masalah tersebut diselidiki, tapi tidak ditemukan penyebab bau tersebut dan pengujian dilanjutkan. Setelah penundaan lebih dari 1 jam seperti yang mereka lakukan pada hari peluncuran.
Para astronot dan kru darat menyegel sistem pengunci 3 palka dan pesawat ruang angkasa diberi tekanan setelah kru disegel. Namun di dalam, masalah dengan sistem komunikasi terjadi dengan sangat jelas. Pada pukul 17.40 sore waktu setempat, hitungan simulasi mundur ditunda lagi untuk menyelidiki masalah tersebut. Komandan Grissom terdengar mengatakan bagaimana kita akan sampai ke bulan jika kita tidak dapat berkomunikasi. Lalu sekitar pukul 18.30 malam, hitungan mundur ditetapkan T-10 minute. Meskipun Gus Grissom mulai mengeluh tentang masalah komunikasi yang dialami mereka di dalam kapsul. Para astronot di dalam kapsul kelelahan setelah seharian penuh penundaan dan juga kegagalan komunikasi. Saat itu sekitar pukul 18.31 mereka sedang memeriksa daftar periksa. Namun tiba-tiba command modul mengalami lonjakan tegangan listrik yang mengindikasikan adanya konsleting di dalam modul. Salah satu astronot kemungkinan adalah Roger Chaffee berteriak, "Api! Api!" Beberapa detik kemudian teriakan kebakaran juga terdengar dari 3 astronot di atas command modul. Api dan asap dari kebakaran itu membumbung ke landasan peluncuran karena suhu dan tekanan yang meningkat dengan cepat di dalam modul menyebabkan lambung luar retak. Teriakan untuk melaporkan adanya api atau kebakaran di dalam modul tiba-tiba saja berubah menjadi teriakan kesakitan dari ketiga astronot. 2 detik kemudian, Edward White juga melaporkan adanya api di kokpit. Api dengan cepat menyebar di dalam kapsul yang beroksigen murni. 17 detik setelah seruan pertama, komunikasi dengan kru terputus total, diikuti dengan hilangnya seluruh data telemetri. Dan pada akhirnya, peningkatan tekanan dan suhu yang sangat cepat di dalam kapsul menyebabkan kematian ketiga astronot. Para teknisi melihat asap memenuhi landasan ruang command modul, menghalangi pandangan kamera di dalam modul. Salah satu hal terakhir yang dilihat oleh mereka adalah ketika White berjuang untuk melepaskan sistem palka modul yang rumit dari bagian dalam modul. Para pekerja di landasan peluncuran bergegas ke tempat kejadian untuk membuka palka dari luar. Tetapi mereka dipaksa kembali karena asap yang mengepul mengurangi jarak pandang hingga 0. Tim penyelamat membutuhkan waktu 5 menit untuk mengakses kapsul tersebut. Dan saat mereka berhasil melakukannya, semuanya sudah terlambat. Ketiga astronot di dalam telah meninggal karena kebakaran. Setelah api berhasil dikendalikan dan tempat kejadian telah didokumentasikan, jenazah Grissom, White, dan Chaffee dibawa untuk diperiksa oleh ahli patologi Angkatan Udara Amerika Serikat. Ketiga pria tersebut telah meninggal karena asfiksia atau kondisi ketika tubuh tidak mendapatkan cukup oksigen. Meskipun mereka diperkirakan masih dapat bertahan hidup akibat luka bakar, tapi api telah menghasilkan karbon monoksida dan gas beracun lainnya dalam jumlah yang mematikan. Hilangnya nyawa yang sangat besar ini berdampak signifikan pada seluruh program Apollo. Bagaimana mungkin simulasi rutin dengan resiko rendah bisa menyebabkan 3 astronot meninggal dunia? Di hari-hari setelah kebakaran, Direktur Penerbangan NASA, Gene Kranz, mengatakan kepada timnya bahwa kami tidak melakukan pekerjaan kami dengan baik. Kami hanya mengambil resiko dengan harapan bahwa semuanya akan berjalan lancar pada hari peluncuran. Padahal dalam hati kami tahu bahwa itu akan membutuhkan keajaiban. Kami terlalu bersemangat dengan jadwal dan kami memblokir semua masalah yang kami lihat setiap hari dalam pekerjaan kami. Setiap elemen program mengalami masalah dan begitu juga dengan kami. Lalu sebuah dewan peninjau dibentuk untuk menentukan penyebab api di dalam modul tersebut. Dan setelah 2 bulan mereka merilis laporan 3.000 halaman yang merinci temuan mereka.